Oke, kembali lagi di channel Belajar Kimia Asik. Kita akan masuk ke soal berikutnya. Di sini ada dua larutan ya, asam ya, ada Ha dan Hb dan dia monoprotik. Monoprotik itu intinya adalah dia asam yang memiliki satu H plus gitu. Ini H plusnya cuma satu. Kalau H2SO4, contoh ya misalnya H2SO4, nah ini kan menghasilkan 2H plus tambah SO4 2-. Nah, artinya dia itu diprotik ya. Ini artinya diprotik karena dia punya 2H plus berarti diprotik gitu ya. Kalau monoprotik berarti H plusnya cuma satu ya. Kayak HCl, HBr, HI gitu. Nah, di mana masing-masing itu diukur konsentrasinya itu 0,1 m ya. Saat diuji dengan pH meter, larutan Ha menunjukkan pH 1 dan Hb itu pH-nya 3. Nah, kita lihat ya. Asam Ha adalah elektrolit kuat dengan derajat ionisasi alfa sebesar 1. Nah, kita cek ya. Ha ini kata dia itu pH-nya 1. Nah, jadi kalau kita reaksikan Ha menjadi H plus nomor 1 ya, yang 1 ya. Itu ditambah A minus ya, dimana konsentrasi awal dari Ha itu kan adalah 0,1 nih. Nih ya, di soal dia bilang 0,1 masing-masing konsentrasi dari Ha dan Hb. Berarti di sini 0,1 M, berarti H plusnya juga 0,1 M. Nah, kita cek ya apakah eh, kalau misalnya dia asam kuat ya seperti ini ya untuk mencari nilai H plusnya. Nah, dari sini kita cari nilai H plusnya. Konsentrasi H plus sama dengan 0,1 M. Maka dari sini kita cari pH. pH sama dengan min logaritma dari 10 pangkat min 1. Kan 0,1 M itu sama dengan 10 pangkat min 1 M ya. Nah, maka pH-nya adalah berapa tuh? Min logaritma dari 10 pangkat min 1. Kalau ada yang bingung gimana cara ngerjainnya, logaritma yang botak, yang nggak ada angkanya ini, itu sebenarnya logaritma dari 10 ya. Jadi 10 log 10 kan itu habis ya, atau 1 istilahnya. Jadi minus 1. Jadi pangkatnya ini nanti turun. Turun tuh ke depan gitu ya. Jadi dikalikan dengan minusnya. Jadi hasilnya pH-nya adalah 1. Benar nggak? pH-nya 1. Oh benar nih, sesuai dengan soalnya. Nah, maka dari itu untuk pernyataan yang pertama itu benar. Kenapa? Karena kalau dia itu alfanya 1, itu artinya adalah dia terionisasi sempurna. Ya, jadi yang misalnya awalnya 0,1 berarti yang bereaksi atau yang dihasilkan juga 0,1. Maka yang di sini juga 0,1 M. Nah, tapi nanti akan berbeda kalau dia lemah. Misalnya di sini 0,1 nih. Nah, nanti H plusnya mungkin bisa aja 0,0001 gitu. Karena dia terionisasinya cuman sebagian aja gitu ya. Jadi nggak 100% 0,1 semua ini akan terionisasi gitu. Itu yang pernyataan pertama. Untuk yang kedua, kita coba bisa nggak ya di sini? Coba aja nanti coba. Asam Hb adalah elektrolit lemah. Nah, kita cek ya elektrolit lemah apakah benar? Ya sebenarnya benar ya karena konsentrasinya kan awalnya 0,1 tapi di sini pH-nya 3. Nah, pH 3 itu berapa? Berarti konsentrasi H plusnya di sini kan bisa kita cari nih. Ya. Dan memiliki ketetapan kesetimbangan atau Ka itu 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, jadi kalau misalnya yang asam lemah ini, kalau kalian masih bingung asam lemah ya, ini Sar coba untuk dijelasin. Hb ini ketika dia bereaksi, itu pasti akan menjadi kesetimbangan. Menjadi apa? H plus dan B min. Kenapa harus kesetimbangan, Sir? Kenapa tidak yang lain gitu ya? Karena balik lagi ya, kita kalau pakai MRS di sini ya. Nah, ini saya kasih garis dulu sebentar. Nah, mula-mula dia berapa nih yang diketahui? 0,1 M kan konsentrasinya kan? Tuh. Konsentrasi apa sih, Sir? Konsentrasi itu adalah kepekatan suatu larutan ya. Di sini mula-mula 0,1 M. Nah, tapi dia bilang pH. pH itu kan berarti konsentrasi H plus yang ada di sini nih. Ya, itu pH. pH-nya adalah 3. Berarti konsentrasi H plus dari Hb itu berapa? Itu kan berarti 10 pangkat min 3 ya. Dimana ya kalau min logaritma kayak contohnya ya, pH 3.
Berarti ini kan 3 ini sebagai pangkat minusnya kan. Berarti konsentrasi H plus itu pasti adalah 10 pangkat min 3. Kalau pH-nya 1, berarti konsentrasi H plusnya adalah 10 pangkat min 1 gitu ya. Kalau pH-nya 5, berarti konsentrasi H plusnya udah pasti pangkatnya adalah 10 pangkat min 5 gitu ya. Jadi jangan sampai dilupakan. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa konsentrasi H plus di sini adalah 0,001 ya. Dari mana? Dari 10 pangkat min 3 ini. Kalau kita jadikan desimal berarti 0,001. Jadi nolnya ada 3 gitu ya. Nah, kalau kayak gitu, salah. Bentar. Nah, kalau kayak gitu, berarti mula-mula kan H plus nggak ada ya. Dan di sini ya yang bereaksi pasti juga 0,001, tapi positif. Di sini juga positif 0,001. Maka di sini juga 0,001. Nah, di sini kan lihat yang bereaksi ya di Hb. Berarti tandanya bukan plus tapi minus. Minus 0,001. Maka dari itu kalau 0,1 dikurang 0,001 berarti hasilnya adalah 0,099 ya nggak? Ya dong, 0,099. Nah, coba kamu lihat deh, apakah 0,099 ini 0,099 ini bisa mendekati 0,1? Bisa nggak kita anggap 0,099 ini 0,1? Bisa nggak? Ya harusnya bisa ya. Jadi 0,099 ini ya harusnya kita bisa bulatkan jadi 0,1. Makanya nanti di sini ya hasilnya adalah 0,1 ya. Kenapa 0,1? Karena yang bereaksi itu cuma dikit banget gitu ya. Jadi bisa kita masukin ke 0,1. Nah, untuk ingat ya kalau misalnya dia itu senyawanya asam, maka di kesetimbangan dia punya nilai yang namanya Ka, di mana nilai Ka itu sendiri adalah Ka sama dengan gitu ya, konsentrasi H plus dikali konsentrasi B minus dibagi sama konsentrasi dari Hb ya. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya kamu mau mencari konsentrasi H plus dari asam lemah, nah kamu lihat nih konsentrasi H plus di sini kan sama nih sama B min kan. Tuh, makanya nanti kalau misalnya di dalam rumus asam lemah itu nilai konsentrasi H plus itu akan sama dengan akar dari Ka dikali konsentrasi Hb. Kenapa kayak gitu, Sir? Ya karena sebenarnya kan dia ini sama nih, H plus ini sama ini kan sama nih nilainya. Ya kan? Maka kalau misalnya akar kita hilangin kan sebenarnya kayak gini. H plus kuadrat sama dengan Ka di sini dikali Hb di sini ya. Nah, makanya nanti diakarin gitu. Ya. Nah, tapi bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah di sini Ka-nya. Nah, jadi kalau mencari Ka gimana? Sir, ya berarti konsentrasi H plus yaitu 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat min 3 dari B min ya di sini ya. Dibagi sama apa? 10 pangkat min 1 ya dari 0,1 ini. Jadinya adalah kalau misalnya perkalian pangkat minus berarti pangkatnya bertambah ya. Jadi 10 pangkat min 6 per 10 pangkat min 1 sama dengan 10 pangkat min 5 M atau 1 dikali 10 pangkat min 5. Berarti yang nomor 2 ini juga benar ya. Jadi dia elektrolit lemah dan juga memiliki nilai Ka yaitu sebesar 10 pangkat min 5. Nah, untuk kita cek pernyataan ketiga, jika elektroda atau alat uji daya hantar dimasukkan, lampu pada Ha akan menyala lebih terang. Benar nggak Ha lebih terang? Harusnya benar ya. Ha itu akan lebih terang. Kenapa? Karena ya Ha itu kan asam kuat ya. Dia Ha itu tadi kuat kan. Sedangkan yang Hb itu lemah. Harusnya lampunya Ha lebih terang daripada yang Hb gitu ya. Nah, nomor 4 ini adalah asam basa. Jadi kita akan coba ke sini aja ya. Kita cek nomor 4-nya. Untuk menetralkan 10 mili Ha maupun 10 mili Hb diperlukan volume NaOH yaitu 0,1 M yang sama persis. Berarti kalau kita lihat untuk menetralkan itu ya, menetralkan berarti
rumusnya atau persamaannya itu adalah mol dari H plus atau asam harus sama dengan mol dari basa atau OH minus. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita HA dulu ya, yang pertama HA ya. Mol dari HA berapa? Mol dari H plus di HA. Ya berarti untuk HA ya. Untuk HA berarti mol H plus dari HA berarti kan H plusnya berapa tadi? Mol itu sama dengan mol H plus di HA gini ya. Tulis dulu ya, HA sama dengan mol OH min dari NaOH. Nah, tadi kan mol itu adalah mol sama dengan M konsentrasi dari H plus HA gitu ya dikali sama volume yang ada di HA ya, sama dengan M atau konsentrasi dari OH min yang ada di NaOH dikali sama V atau volume di OH min. Gitu ya. Nah, kita cari aja volumenya. Volume dari OH min benar gak nih? Volumenya itu sama-sama 10 mili gitu ya. Berarti konsentrasi H plusnya berapa tuh kalau tadi 0,1 ya di sini kan? 0,1. Coba kita cek. Reaksiin dulu Ha menjadi H plus ditambah A minus. Berarti di sini kan 0,1 M, di sini juga 0,1 M kan tadi kan ini 0,1 M. Maka bisa kita masukin ke sini 0,1 dikali volumenya itu 10 mili ya. Ini M sama dengan 0,1 M juga karena NaOH kan dia gini ya, NaOH Na plus tambah OH min ya. Jadi jumlah koefisiennya sama-sama 1. Jadi kalau di sini 0,1, di sini juga 0,1 gitu ya. Nah, dikali V dari OH minus. Nah, maka dari itu ya kalau kita coret kan bisa ya. Berarti VOH minus sama dengan 10 ml. Nah, ini benar ya kalau misalnya untuk yang HA benar nih. Jadi dibutuhkan volume yang sama persis. Betul. Nah, tapi kita cek dulu untuk yang HB karena dia bilang HA maupun HB. Nah, kita cek yang nomor 2 yaitu HB. Menjadi H plus tambah B minus. Nah, tadi kan HB itu 0,1 M kan awalnya. H plusnya berapa tadi kita cek? Tadi H plus dari HB. Mana HB H plusnya? Nah, ini H plus dari HB ya. Tuh. 0,001 ya. Berarti di sini kan 0,001 M. Di sini ya 0,001 juga ya. Jadi nggak sama kayak 0,1. Jadinya gimana? Sir, berarti sama kayak tadi. M dari H plus dikali V dari HB sama dengan M dari OH min dikali V OH min atau NaOH lah ya. NaOH gitu. MH plusnya berapa? Nah, ini MH plusnya 0,001 M dikali V dari HB. V HB berapa tadi? 10 mili juga ya. 10 sama dengan M dari OH itu 0,1 M dikali V dari NaOH ya. Nah, maka dari sini kan kita bisa coret dulu ya. Di sini nolnya dicoret 1. Berarti kalau mau cari berarti 0,01 M dibagi sama 0,1 M sama dengan V dari OH ya atau NaOH. Nah, 0,1 dibagi 0,1 bukan 0,001 ya, nolnya nggak nambah ya, tapi berkurang ya. Di sini nolnya berkurang 1, jadinya hasilnya adalah 0,1 mililiter harusnya. Berarti bukan 10 mililiter tapi 0,1. Jadi yang nomor 4 salah ya. Jadi yang benar 1, 2, dan 3 ya. Ya, oke, paling dari saya segitu aja. Semoga bisa dipahamin lagi sama kalian. Nih udah 15 menit videonya. Semoga paham ya. Jadi kalau nggak paham berarti harus mengulang lagi nih mencari konsentrasi H plus dari yang kuat sama yang lemah. Itu harus kalian cek-cek lagi ya. Seperti itu. Paling dari Sir nanti akan Sir kasih nih. Kalian bisa cek soal ini ya. Ini soal contoh aja buat kalian latihan di rumah. Sebentar.
Nah, ini ya. Jadi ini soal latihan buat kalian. Apakah benar soalnya? Kalian bisa cek latihan di rumah sendiri ya. Oke, paling dari saya segitu. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.